Dari Nur aja. Mana saya tunggu ngopi dulu mas. Habis lagi sekalinya. Apa? Rokok mau habis mas. Oh tinggal satu mas. Ya gimana mas Nur? Ya jadi kembali lagi ke tujuan saya tadi Pak, ke sini. Intinya tujuan saya itu ingin mengetahui keyakinan yang hakiki itu seperti apa sebetulnya. Apakah ketika saya meyakini Allah dengan segala sifat, zat dan afalnya, apakah itu sudah bisa dikatakan saya mempunyai hakul yakin? Rumusannya seperti itu. Jadi rumusannya hakul yakin itu satu harus punya ilmu yang diyakini. Ilmu yakin itu apa sih? Ya, bukan sesuatu semua ilmu itu membuat ilmu yakin, enggak. Ilmu yang meyakinkan, yang membuat keyakinanmu bertambah kepada Sang Pencipta. Ini namanya ilmu yakin. Ya, kalau sama ilmu itu tidak menambah pengetahuan kepada Sang Pencipta, maka belum dikatakan ilmu yakin. Ya, terus bagaimana keadaanmu dalam Sang Pencipta ini? Kira-kira punya ilmunya. Ya, dari mana kita ambil ilmunya? Ya dari sifatullah lah. Terus dari apa? Dari afalullah lah. Dari asma-asmanya Allah lah. Nah, makanya ada yang dikatakan dat, sifat, terus apa lagi? Asma, terus afal ya toh. Bagaimana kita mengenal zat? Bagaimana kita mengenal sifat? Jadi mengenal zat itu kudu aku podo karo mengenal kora iki gitu ya. Jadi jangan sampai kita membayangkan aku kenal karo Gusti Allah podo karo kenal kora iki. Sak bentuk ini ya ndak toh. Artinya kenal zat itu berdasarkan sifat dulu. Nah, ketika kita sudah tahu sifat-sifatnya Allah, maka ada yang dikatakan sifat wajib dan ada dikatakan sifat mukhal. Nah, sifat wajib itu yang menambah keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan sifat mukhal itu adalah sifat wajibnya manusia yang harus dijalani. Nah, sifat wajibnya manusia yang harus dijalani itu kayak apa? Satu, kalau Allah ini memiliki sifat basor, atau apa sih basor itu? Melihat. Allah melihat, maka itu sifat wajibnya Allah. Nah, sifat wajibnya kita apa? Mukhalnya sifat basor. Kalau sifatnya sifat basor apa? Wis basa Jawa ini apa mas sekarang ini? Nek Gusti Allah itu melihat, kita buta picek kan gitu. Nah, kalau kita mengatakan oh kita buta picek, itu kalau dalam posisi akal betul. Ya, tapi kalau ini diyakini nek Gusti Allah itu yang melihat, saya ini yang buta picek jar Jawane. Hanya sebagai pengetahuan, maka itu belum dikatakan ainul yakin. Tapi itu ilmu yakin. Nah, ilmu yakin sampean itu harus dijalankan. Bagaimana cara menjalankan? Kehidupanmu sehari-hari. Contohnya bagaimana? Cobalah kalau mamane sampean nggak tahu sifat Gusti Allah. Sampean marah coba Mas. Wah, sampean cek menjejal. Wah, marah aja coba. Picek matanya. Kamu tuh picek. Orang disinggung, wah matanya picek. Marah enggak? Marah pasti marah. Tapi ketika dia mengatakan, wah kau itu picek, dia mengenal pengetahuan. Oh iya ya, sing wajib melihat itu cuman Allah. Berarti dia marah itu menunjukkan hakikat saya. Kan menurut Mas. Jadi setiap orang yang memarahi saya dengan picek itu menunjukkan hakikat saya sendiri. Menunjukkan keberadaan saya sesungguhnya. Walaupun yang orang itu memaki kelihatannya. Tapi makian orang itu saya ambil dalam diri kita, oh dia menunjukkan sifat wajib kepada diri saya. Dia menunjukkan sifat wajib saya. Tapi dia kan tidak tahu kalau dia tidak tahu kalau itu pengetahuan. Tapi bagi mereka adalah marah. Ya biarkan saja, tapi kita kan dapat pengetahuannya. Terus hati kita marah enggak kalau kita punya pengetahuan? Enggak. Kalau hati kita masih marah, ya berarti kita belum tahu perjalanan ilmu itu yang diyakini.
Nah akhirnya ketika kita dicaci maki orang dan sebagainya, kita tidak perlu apa ya mas ya, emosional dalam menanggapi itu, tapi jadikanlah itu suatu nilai pembelajaran dalam ainul yakinnya. Orang sudah mengatakan seperti itu, sekarang tinggal saya gimana ini, apa mau memperjalankan ilmu, apa masih sakit hati. Nah kalau sama bisa menerima semua itu, maka sifat dari sakit hati manusia itu berkurang. Ini mas ada makhluk. Nah ini taruh di bunga, taruh di bunga. Nah itu biar. Kalau kemarin nyambung dari sini kan, kemarin tujuan awal ya memang kita kan menambah keyakinan. Jadi saya punya pandangan bahwa Saya tunggu. Jadi dari Mas Nur tadi ya, ketika sampean sudah berani memperjalankan itu, emosi sana berkurang nggak? Nah, ini langsung pas cerita ke gua itu Pak ya? Ya Bisa? belum. Sampean ketika di dalam kondisi. masyarakat sebelum terjadi di gua itu sendiri, emosional enggak? Ketika sampean punya ilmu, ya, terus ilmu itu enggak sampean perjalankan, hanya di akal pikir sampean, sama dikasih orang, oh kamu tuh pecah, kamu tuh buta, kamu tuh tuli, masih marah enggak? Ya masih Pak, kalau Masih. cuma sebatas Kalau justru sebatas- kebingungan itu. Nah, Loh saya ngerti nih tapi kenapa masih marah? ya Nah, karena di dalam dirimu belum ada prakteknya. Lah yang dikatakan praktek itu kamu merasakan betul ainul yakinnya. Kamu buta, loh. Tapi kamu nggak merasakan ketika dihina orang, dicaci maki orang, marah. Berarti menunjukkan dirimu belum dalam hakikat buta. Merasa masih bisa melihat. berarti keyakinan itu bukan dipelajari tapi nanti sesuatu yang akan didapatkan Iya, ketika kita dalam menjalankan. perjalanan, iya. Oh. Dari itulah sampean sudah ainul yakin. Oh ternyata seperti ini indahnya pengetahuan itu. Ketika saya berhadapan dengan sifat-sifat Allah, perhatikan mas. Ketika ada orang mencaci sampean ya, itu sandingkan dirimu dengan sifat Allah. Jangan sandingkan dirimu dengan sifat manusia. Kalau sama sandingkan dengan sifat Allah, oh Allah melihat saya buta. Nah itu kan kita menyandingkan diri kita dengan sifat Allah sesuai dengan pengetahuan. Tapi begitu sampean ada orang marah, wah kamu picek buta tuli. Nah, sampean marah karena sampean menyandingkan sampean dengan sifat manusia. Dan makanya kita belajar memahami kepada Allah Sang Pencipta. Apa sih yang keyakinan itu? Keyakinan di mana kamu berhadapan dengan keadaanmu tentang kegustimu itu kemana arahnya. Jadi memahamkan perjalanan hidup itu nanggini gustimu, nanggini sesembahanmu. Ini loh yang diyakini. Bukan duniamu yang harus diyakini, tapi dunia itu sebagai proses untuk menuju keyakinan tadi. Karena nggak mungkin kita memperjalankan keyakinan tanpa dunia ini. Nah setelah saya melakukan baru timbul rasa. Oh rasa itu gini ya, kalau kita disandingkan ilmu dengan ilmunya Allah itu rasanya muncul seperti ini. Ketika kita dihina orang kita tetap enjoy saja, ya toh? Kita tidak merasa emosional, kita biasa saja, santai aja. Artinya dengan ilmu itu kita meredam hawa nafsu kita. Nah semakin kita meredam hawa nafsu, akhirnya rasa itu damai, tidak ada gejolak di dalam pikiran. Tidak ada orang itu sih sirik sama saya, orang itu saya udah berbuat baik, dia kok tetap masih sirik. Kita sudah baik sama mereka, mereka tetap sirik aja, biarkan saja, tidak ada masalah. Karena rasa yang kita dapat, rasa kemana? Ketika engkau bersanding dengan sifat-sifat Tuhan, rasa itu muncul. Nah kalau rasa itu sudah muncul, apakah sudah hakul yakin? Belum. Masih ada lagi. Ya toh? Dan hakul yakin itu ujian. Di mana ketika engkau mempertaruhkan keyakinanmu tadi di hadapan sesanding karo Gusti, direbut dengan alam-alam yang gaib, alam-alam yang samar di dalam diri kita masih berusaha teguh ke situ atau tidak? Ya, coba alam samar itu kayak apa, Cicil? Alam gaib itu kayak apa? Yang seperti kita ceritakan tadi. Ya, alam gaib itu yang belum kita lakukan, yang belum kita ketahui di ke depan itu apa. Kalau umpama nih, kemarin kemana mas? Ke itu Pak, candi.
Candi Ngetos. Oh, Pada saat sebelum naik saya lihat dari bawah itu di sini timbul, wah itu di atas ada apa ya, kayaknya gelap seperti itu. Apakah saya bisa atau gimana? Ternyata pada saat saya naik masuk ke dalam, ya itu seperti tadi saya pertaruhkan, saya bilang ya sudah, saya pertaruhkan keyakinan saya, ternyata tidak yang seperti saya bayangkan tadi. oh serem, menakutkan gitu. Tidak, Padahal justru itu sendiri. semakin kita pertaruhkan, kedamaian, ketenangan itu ada. Terus adakah di alam pikir, saya nanti akan digoda ini, kalau digoda ini ada enggak? Ada di awal. Di awal, Di awal ada. Nah dari situ itulah yang dipertaruhkan, kemudian ternyata oh, tapi itu kayak gitu masih tahapan awal Pak ya. Iya, ada tahapan-tahapan saja. Kalau saya kan kemarin tuh gini apa, memang ini nanti membias, keyakinan ini nanti membias dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini masuk Tunggu. Kalau Saman tadi di mana candi, Iya. terus Saman masuk ke sana, Saman meditasi di sana, terus ada nggak rasa ketakutan itu? Awalnya ada. Berarti awal ketakutan itu di mana? pikiran. Pikiran. Pada saat itu Saman punya ilmu yakin enggak? Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu saya paksakan Pak. Ada enggak ya? Iya ada. Mengenal enggak? Ya. Mengenal seperti yang kita bicarakan. Ilmunya ya yakin dulu. Ketika ilmu yakin itu ada di dalam akal kita. Tapi ketika akal kita dikoyakkan, oh di sana tempatnya angker. Ayo coba ilmu yakinmu kemana sekarang? Ya goyang. Goyang enggak? Goyang. Oh bisa enggak saya ngatasi nanti? Bisa enggak ini? Halusinasi muncul. Dan ini berarti kita menumbuhkan karakter baru dalam akal pikir. Nah coba nanti kita buktikan karakter yang baru itu kayak apa gitu ya. Jadi kita belajar sifat, wujud, kita, bakok dan sebagainya itu adalah menumbuhkan karakter kita. Ya, karakter dari mana? Pengetahuan kita di sini, karakter kita di sini. Wis gak usah dirubah lagi. Kita jalan di sini sebagai haluannya. Akhirnya kita bisa berjalan di dunia ini seperti itu. Ini karakter. Nah, ketika karakter itu diwujudkan dengan makhluk yang lain atau ditempatkan sesuatu yang lain dalam pikirannya, kira-kira ya apa? Wah, berubah lagi karakternya. Nah kalau memang ini apa ya? Kalau saya boleh beropini, ini tonggak awal atau tahap awal yang masuk ke wilayah-wilayah itu gitu loh, untuk perjalanan selanjutnya. Apa Artinya namanya? gini loh ya, kita itu menguji, bukan menantang tapi menguji Iya. seberapa jauh keyakinan kita, seberapa jauh keilmuan dan keyakinan yang kita terima, dan seberapa jauh proses kita itu menjalankan pengetahuan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika saya berhadapan dengan masalah yang seperti itu, tempat yang angker dan sebagainya, apa ada perubahan tentang keyakinan saya? Nah itu harus dibuktikan. Benar, ini adalah atau enggak masuknya lagi. Karena tidak mungkin kita akan berhubungan dengan alam semuanya. Ini bu alam gaib, bu alam nyata seperti ini, bu alam yang samar-samar lainnya. Selanjutnya gini Pak, jadi kan pada saat yang malam pertama di candi, oh saya sudah mengetahui, oh rasanya seperti ini. Rasa apa kira-kira Mas? Caranya Tentang ilmu tadi. tentang ilmunya tahu, oh berarti saya harus mempertaruhkan, kayak intinya saya tahu anunya lah. Nah pada saat yang kedua, yang malam kedua, yang di makam, wah saya kan pede Pak, saya punya kok, saya tahu nanti saya ini orang tadi malam kan sudah. Oh, kok dari mana berhasil Ya inilah yang saya pakai. Mana? Ayo sini. Itu saya Pak. Ya kan? Yang lucunya, kok lucunya? Justru itu di tempat Kanjeng Jimat posisi rame. Ya. Ada pengunjung juga. Lampu terang. Nah, ya terus. Harusnya kan apa? Yang di situ yang gelap aja berani. bisa. Begitu saya masuk, langsung duk. Loh, kenapa ini?
kok saya takut? Kenapa kok saya takut ini? Nah, padahal Ini sama tempatnya tahu terang. ilmunya juga. Tahu ilmunya. Sama seperti Sudah kemarin. menjalani. Iya, harusnya bisa. Sudah ini jalan Lah. sebelumnya. Kenapa kok justru tempat terang? Di situ juga ada pengunjung. Nah, Bertiga, berdua. Saya ada teman juga kan yang meditasi tadi malam. Berdua. Kok tambahan? Waduh, ini kenapa kok seperti ini? Kenapa kok begitu, Pak? Masih bisa digoyahkan. Padahal saya tahu ilmunya. Kalau saya Mas, yang di awal itu pakai giringan, di mana yang di mana? yang di candi. Ya, di candi. Itu pakai giringan bahwa di dalam diri saya tidak ada buta, tuli, bisu dan lain-lain. Saya ucapkan, terus saya pakai ucapan membuktikan, mencocokkan sifat-sifat Allah. Ternyata giringan itu, ucapan itu tidak membuat keyakinan kuat. Ternyata masih ada lagi yang tenang atau diamnya itu yang saya pakai di yang kedua di Pangeran Singosari. Nah, ternyata di situ memang ucapan-ucapan atau giringan itu tidak berlaku di situ. Betul-betul pertarungan di dalam, yang bergejolak di dalam. Jadi saling berebut menguasai diri saya. Yang satunya itu menginginkan saya menyudahi ini, sudahi saja. Nanti kamu celaka kalau kamu terus-teruskan. Nah, di salah satu sisi saya punya pegangan Allah ini saya pertaruhkan benar-benar di sini. Nah, sudah jual beli di sini. Saya kan cerita malam itu saya sampai ngomong jual beli. Berarti kan ada dua versi nih, Mas. Yang satunya masuk tanpa ngejah tahu kan. Yang satunya langsung masuk gede. Bisa langsung. Ya toh, saya bisa menghadapi semuanya, ternyata beres lah gitu ya. Tapi di tempat yang kedua, tempat yang terang, terus Banyak orang. Harusnya nggak takut, tapi kenapa ada rasa muncul seketika tanpa kita sadari? Ya. Wah, muncul. Terus apa kira-kira sih membuat sampean kok ketakut itu, kenapa? Coba. Apa masalah? Karena sampean ada unsur merasa mampu. Nah, kalau sampean ada unsur merasa mampu, berarti menyatakan diri sampean itu ada kekuatan. Sampean memiliki kekuatan selain Allah. Diri sampean ternyata kuat. Saya mengatakan itu sebetulnya. Saya mampu, bangga dengan kemampuan. Tapi di mana Allah pada saat itu? Dalam dirimu tidak ada wujudnya. Tidak ada, iya. Tapi sampean bangga dengan, saya bisa mengatasi masalah ini. Gampang mudah wis. Ya toh. Nah, akhirnya begitu ke tempat ramai, waduh, kenapa menjadi takut? Ya, terus Mas Saiful, dia punya pengetahuan. Mau datang pun kira-kira ragu-ragu enggak, Mas? Takut apa enggak kira-kira? Ada. Nah, ketakutan lagi ada. Ketika sama ketakutan, cobalah saya berhadapan dengan sifat-sifat Allah dulu. Dalam ilmu yakinnya, saya membaca, wujudnya Allah, kita takut dan sebagainya. Kekuatan muncul, supaya muncul. Tapi ketika sampean bercerita seperti itu, tapi tidak ada kekuatan yang muncul karena di dalam sini sudah bergejolak. Bergejolak apa? Yang di akal tadi menghantui di dalam kalbune sampean. Jadi kalbune mulak-malik. Begitu kalbune mulak-malik, dia bingung, dengan ucapan pun tidak akan nyambung dengan kalbunya. Kok rasanya perterangan? Nah, akhirnya dia diam. Nah, diam artinya dalam apa? Sudah, saya serahkan sama keputusannya Allah. Kemungkinan seperti itu. Sudah, biarkan Allah saja yang hadir dalam diri saya, bukan kalimat saya. Akhirnya bisa ngatasi enggak? Akhirnya bisa ngalahkan itu. Walaupun tapi enggak ada kekuatan menurunkan lagi, ngangkat lagi gitu. Istilahnya bertempur di situ. Ya, antara di situ. Biarkan Allah yang mengurus saya, atau ragu-ragunya di dalam hati itu muncul. Biarkan Allah yang mengurus saya. Terus di samping itu terakhir, momen-momen terakhir sebelum sudah itu saya menikmati, ternyata di sini nih energi saya nih yang belum pernah saya terima di saat-saat di lokasi di rumah. Itu ternyata di sini ketika menghadapi ini nih, energi diri saya itu yang tumbuh itu luar biasa, belum pernah saya alami sebelumnya. Karena energi rasa. Karena benar-benar saya pertaruhkan, ini sudah terserah Allah ini. Itu. Jadi
yang saya gini, wah kok energi saya jadi seperti ini, rasa saya ini besar sekali gitu. Jadi merasa dikasih nggak? Oke, Berarti bukan kekuatan sama sendiri. bukan. Nah, ini bedanya di sini. Kalau Mas Nur tadi berhasil, wah aku berhasil, seolah kekuatan diri dengan ilmunya. Wah, saya punya ilmu yang yakin ini. Punya ilmu yakin ini. Dengan keilmuan itu dia pede, akhirnya berhasil. Mau pulang, Pak. Nah, Nah, momen terakhir tuh saya tunggu. Dia berhasil. Nah, ketika dia berhasil, di mana dia Allah? Allah tidak ada, yang ada adalah keberhasilan dia. yang nampak. Iya nampak, tapi dia di dalam rasa ketemu enggak? Nah, ayo pulang. Karena sudah berhasil. Dia sudah kan berhasil. Sedangkan sampean sudah bertempur seperti itu, pertempuran di dalam diri itu seperti itu. Toh hasilnya sampean akan merasakan kenikmatan. Terakhir momen Iya. terakhir nikmat. Nikmat. Lah nikmat itu dari mana? Kan bukan dari usahamu. Bukan. Kalau ini dari usahanya. Kalau ini bukan dari Bukan. Karena sudah pasrah itu, sudah terserah mau dari diapain. usahamu, nggak mau. bukan usahamu. Bukan. Nah, di sini sebenarnya ilmu nyawa itu, Mas. Gitu. Kenapa sih kok ilmu nyawa itu di sini? Rasa nyawa, ya, perasaan dengan keadaan nyawa itu karena kita diberi. Kan gitu, Mas. Kita diberi. Lah, kita diberi itu buktikan kalau sama diberi. Bukan di akal fikir. Tapi di dalam posisimu ketika kau berhadapan dengan alam semesta ini, dengan keadaan semua alam semesta, duka baik atau buruk, lakukan coba. Diberi atau enggak? Ya ketika diberi ada rasa. Nah, rasa di sinilah kan, rasa yang dinamakan rasa di tingkatan nyawa. Artinya merasa diberi. Lah rasa diberi ini nggak bisa molak-malik mana, dia akan tahu, oh tiba no rasa nyawa itu seperti ini ya keindahannya. Karena saya merasa diberi. Nah, sedangkan Manur, wah merasa berhasil ini. Ketika dicoba di tempat lain, maka lu kemana nih rasa yang kemarin? Mana nih kekuatan yang kemarin? Lah kekuatan yang kemarin sirna. Kenapa? Di mana Tuhanmu? Di mana sesembahanmu? Di mana yang kau agungkan? Tidak nampak dalam dirimu. Sedangkan di tempat yang kedua sekarang, yang di tempat yang terang, di tempat makam itu, Mas Nur, apa Mas Saiful, merasa ada ketakutan ada? Di tempat yang terang itu merasa ada. Pertama kan gini, pertama merasa apa ya, diri saya itu direbut oleh rasa aman yang karena ada orang lain. Jadi saya merasa, loh, saya kok enggak ada merasa takut apa ya, oh, karena ada orang. Karena dibantu ada sekitarnya masih ada orang. Masih ada orang. Ternyata begitu saya mikir begitu, orangnya cabut. Pikiran Orangnya pergi. pikiran kemana? Oh, Berarti ada juga sedikit lah. orangnya cabut semua. Bahkan kan Nur kan saya datang, dia cabut. Saya menggantikan posisinya. Ada orang Nah, itu tapi masih. orang itu masih di situ. Begitu saya gini, kok ada orang, kok nggak ada rasa takut ini. Oh, mau apa mungkin ya diri saya dikuasai rasa aman itu karena Ada orang. Ternyata baru mikir gitu orangnya, ayo ke sana kita ganti ke makam satunya. Cabut, nggak ada orang sama sekali. Nah di situ saya mempertaruhkan diri yang dijual beli pertama di situ, sebelum ke yang gelap yang. Banyak takut ini. Kemungkinan orang-orang mengatakan, oh kamu sih masih cemeng, bukan perkara cemeng atau tidak. Tapi di yang terang itu tidak ada mengalami kejadian di luar saya, hanya di dalam. Di dalam. Tapi kalau yang pas di gelap yang terakhir itu, Yang di makam yang terakhir, yang gelap. dari luar ada, dari dalam ada. Ternyata sama. Jadi seolah-olah pertama duduk itu langsung sesuatu yang hitam besar datang menyelimuti seluruh tubuh saya. Ternyata ini sama juga begitu. Terus sama kalau nggak ada sama apa Mas? Ketika itu ada apa? Kacamata apa bukan? Pejam, Pak. Ilmu model apa? Itu yakin Pak. Kalau takut sama itu kacamata lah Pak. Terus Kalau saya masih saya terbuka. Kan saya pernah bahwa ini yang di luar itu sebenarnya lebih ringan gitu loh. Yang di dalam ini yang yang bahaya ini. Nah, ternyata setelah saya mikir begitu, memang yang di luar itu nggak berpengaruh apa-apa di diri saya. Tapi yang di dalam ini benar-benar mau direbut. Terkoyak-koyak. Iya, harus selesaikan
selesaikan sekarang. Kalau enggak kamu nanti bahaya, bisa celaka. Artinya ketika sama meditasi dulu itu harus selesai. Iya. Supaya sama tidak Pergilah, berhasil, cabutlah. Ya. Tapi ya, saya langsung gini. Saya datang dari jauh-jauh ini niat memang harus belajar di sini, harus tuntas di sini. Melawan hawa Iya. nafsunya di situ. Akhirnya ya saya ngomong gini. Sampai saya ngomong gini, walaupun saya terbunuh di sini, saya ikhlas ya Allah. Ya, terserah panjenengan apain saya. Ya sudah. Akhirnya kan ibaratnya saya jual nyawa saya, kehidupan saya. Terserah ya Allah, ya sudah. Nah, di situ akhirnya naik. Nah, akhirnya bisa nikmat. Dapat timbul lagi nikmat. Nah. Dan Saman ketika itu kemana Mas? Ketika itu kan pada saat yang terakhir itu yang saya mau pulang itu, yang dari Terang itu kan kemudian ke Pak Anang kan, terus Pak Anang kasih pengetahuan yang baru lah seperti ini. Jadi dari sebelum ke yang terakhir itu, dari situ saya perenungan Pak. Saya merenungkan, oh ternyata kesalahan saya di sini itu terus. Jadi ketika saya masuk itu terus yang saya renungi itu ada menyelimuti itu, saya tolong jangan diganggu, ini saya lagi unek-unek ini. Lagi Mas yang ngomong minta maaf itu kayak apa? Saya minta maaf. Ya itu, jadi saya bilang saya minta maaf kalau saya sekiranya saya mengganggu. Saya enggak pakai bacaan apa-apa sudah Pak. Saya minta maaf kalau sekiranya saya mengganggu, tapi tolong jangan diganggu saya ya. Saya ini lagi ada urusan. Tapi perasaan ya urusan yang perenungan tadi. Tapi ya perasaan takut itu enggak sih Pak. Cuma ya enggak berani aja, takutnya saya pecah konsentrasi nanti ketika saya buka mata ada malah lagi, jadi saya fokus di situ. Tapi ada momen yang pas hitam gelap itu, ada momen saya berkata. Apa? Saya berkata gini kan, ila hadrati Nabi Muhammad lah, terus Jamiul Istadina. Terakhir saya gini, semoga semua yang ada di makam ini diberi kebaikan oleh Allah. Diberi kebaikan. Ya. Di situ langsung di sini di sekitar tubuh saya terang. Sedang gelap itu kayak tapi yang di dalam ini yang saling merebut itu masih terus berakhirnya kapan Mas? Berakhirnya ya pas saya ngomong sudah saya ikhlas kalau saya terjadi kecelakaan di sini, walaupun saya terbunuh saya ikhlas, terserah engkau ya Allah. Saya yang penting saya yakin betul engkau ilmu ini benar-benar benar-benar diyakini. Iya, jadi pegangan saya. Ini saya pertaruhkan benar-benar ini ilmu saya ini yang ilmu nanti Mas, ilmu kepangeranan, ilmu ketuhanan yang saya miliki ini, bahwa yang di dalam rasaku ini ada Allah. Berarti intinya apa Mas? Ketika kita mau ke hakul yakin, uji dulu diri kita. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Sesuatu kehidupan yang kita akan lalui itu belum nyata bagi kita, masih samar. Tapi kita itu sudah membayangkan kehidupan kita akan susah, tak gini-gini. Akhirnya manusia sibuk mengumpulkan dunianya. Kan seperti itu. Jadi kan intinya saya itu kan pada saat yang kedua ya, dari pertama itulah Pak. Saya intinya betul-betul minta ampun sama Allah. Saya minta maaf, saya sudah sombong, saya sudah itu nanti itu akhirnya rasa takut enggak ada Pak, cuma nanti yang menyelimuti itu terang sendiri. Terus itu saya sampai rumah itu kenapa kok keyakinan saya modelnya caranya seperti itu Pak? Gini loh Mas, ketika Saman itu belajar itu butuh pengetahuan tambahan. Ya toh. Nah, pengetahuan yang kita terima itu belum tentu 100% itu benar. Maka kebenaran itu ketika engkau melakukan. Oh ternyata saya melakukan ini seperti ini, kok beda saya ketika menerima ilmu. Caranya enggak terduga-duga. Enggak terduga-duga, enggak tahu. Makanya gini ya, pengetahuan itu bukan yang kau akal dalam pikiranmu saja, tapi pengetahuan itu yang kau jalankan itu. Jadi gambarannya ketika engkau menerima pelajaran tentang nasihat-nasihat tentang kebaikan dengan sifat-sifat Allah di dalam dirimu, tapi kalau belum sampai perjalankan, sama tidak akan dapat ilmu lagi. Sama hanya ada yang di dalam pikir, seolah-olah semua itu akan lancar dengan ada yang di dalam pikiranmu. Tapi kalau di posisi itu kok Mas ya, tubuh ini segar gitu loh. Nggak ada ngantuk sama sekali. Tapi kalau di rumah kok
bertarung dengan ngantuk kita. Ya, karena belum ada ilmu yang menyertai dalam perjalanan. Sedangkan diri kita itu masih ilmu yang ada di dalam logika kita. Tetapi kita dalam perjalanan, nah kepasrahan kita tentang keyakinan itu kita haturkan ke Allah. Beda, walaupun di rumah kenapa kok tidak seperti itu? Penunjangnya dari pengetahuan dari sumber yang lain itu belum saling terima. Tapi di poin terakhir itu ada gini di diri saya. Ini baru awal. Belum Belum yang selesai. menakutkan lagi. Masih ada tahap-tahap selanjutnya. Ya. Ini baru awal. Nah, nanti tahap yang berikutnya kita selesaikan di alam yang lain. Artinya kita menuju proses dari perjalanan alam itu kayak apa, kita lihat kan nanti ya. Oke. Anu ya. Wah, nanti terbentuknya versi bener versi goblok ya, Pak.